Bisa. Cek. Oke. Oke, siap, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb, Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan selaku keynote speaker, serta selamat datang kepada para narasumber tim peneliti dari Universitas Wiraraja Madura, dan selamat pagi kepada seluruh peserta podcast pada pagi hari ini. Khusus kepada Bapak Ibu petani, Ketua Kelompok Tani, Ketua Asosiasi Pertanian, saya sampaikan salam pacar lagu, arena amponyonar, nyereng-areng sareng mengikuti podcast pada pagi hari ini. Alhamdulillah ini merupakan podcast yang pertama pada tahun 2025, sekaligus seri yang ke-9 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb. Topik yang akan diangkat pada pagi hari ini adalah mengenai strategi pengembangan pemasaran pertanian di Kabupaten Sumeneb. Kita ketahui bersama bahwa sektor pertanian memberikan andil yang sangat besar pada perekonomian daerah dan masyarakat. Berdasarkan data statistik tahun 2023, diketahui sektor pertanian memberikan kontribusi 38,23%. Ini suatu kontribusi yang sangat besar dan dominan pada perekonomian daerah dan masyarakat. Selain itu juga kenaikan produksi sektor pertanian tahun 2023 sebesar 2,87%. Kenaikan ini merupakan suatu keberhasilan sektor pertanian. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu kita sikapi bersama, karena sektor pertanian itu memiliki permasalahan yang sangat kompleks, baik sebelum tanam berkaitan dengan penyediaan bibit dan sebagainya. Selama masa tanam ada masalah hama, ada masalah pupuk dan sebagainya. Dan spesial pagi hari ini akan mengangkat topik pasca panen, yaitu berkaitan dengan strategi pemasarannya. Banyak petani yang mengeluh, terutama kaitannya dengan indikasi kenaikan produksi pertanian yang tidak seimbang dengan kenaikan pendapatan petani. Memang selama ini posisi petani masih sangat lemah sebagai price taker yang tunduk pada harga pasar, bukan price maker yang menentukan harga pasar. Inilah yang perlu kita nanti ikuti bersama, kita bedah bersama dari para narasumber yang pernah melakukan penelitian kerjasama dengan Brida Kabupaten Sumeneb tentang strategi pengembangan pemasaran hasil pertanian. Apa saja yang nanti bisa kita bahas bersama, termasuk partisipasi dari peserta podcast pada hari ini. Silakan menyampaikan masukan, saran, atau opininya secara langsung atau lewat chatting di forum acara ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian peserta podcast yang saya hormati, kita awali pelaksanaan podcast hari ini dengan sambutan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb, Bapak Beni Irawan STMT. Dipersilakan Pak Kaban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumeneb, Bapak Hainur Rasid. Sudah bergabung Pak ya? Sudah Bapak, siap. Alhamdulillah, siap. Selamat pagi Pak. Sehat Bapak? Alhamdulillah, selamat pagi juga Pak Beni, Bapak Iya. Kaban.
Siap. Ya, yang saya hormati, kemudian adalah dua narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini. Oke, sebentar. Kamera saya belum ya. Eh, iya, yang saya hormati Bapak para narasumber, ya Bapak Isdianto, Bapak Isdiantoni, SP, MP, dan Bapak Dr. Muhammad Herli dari Universitas Wiraraja, Kabupaten Sumeneb. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Iya. Dan tentu yang saya sangat banggakan, Pak Abdul Kahir, ya, yang sudah bergabung dan mengawal kegiatan podcast pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan ini akan berjalan secara keberlanjutan, ya, akan terus-menerus. Ini sebagai ikhtiar kita untuk bisa menyampaikan informasi, mensosialisasikan hasil-hasil riset yang sudah disampaikan atau dikaji oleh para peneliti yang ada khususnya di lingkungan Kabupaten Sumeneb. Pertama dan yang paling utama tentu puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa bergabung dalam dialog interaktif, ya, ruang publik untuk bisa berdiskusi terkait dengan beberapa hal yang menjadi poin kita khususnya dalam kaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Brida Kabupaten Sumeneb yang bekerja sama dengan beberapa pihak terkait. Yang pada saat ini kita akan berdiskusi kaitan dengan topik strategi pemasaran produk pertanian atau hasil pertanian di Kabupaten Sumeneb. Senyampang saat ini masih dalam suasana Syawal, ya. Kami secara pribadi dan mewakili keluarga besar Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb, ya, menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, ya, kepada seluruh peserta podcast yang secara terus-menerus selalu menyimak podcast yang sudah kita laksanakan. Dan pada hari ini adalah seri yang ke-9, ya. Seri yang ke-9 dengan topik strategi pengembangan pemasaran pertanian di Kabupaten Sumeneb, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, podcast ini adalah merupakan bagian sebenarnya dari komitmen Brida, ya, untuk bisa menghadirkan ruang berbagi ilmu dan gagasan, ya, sekaligus sebagai upaya, ya, sebagai upaya untuk memberi wadah dan menjembatani inovasi yang ada di Kabupaten Sumeneb, ya, sesuai dengan kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Sebagaimana sebenarnya amanat dari Undang-Undang 11 2019 tentang Sistem Nasional Iptek yang menyebutkan bahwa hasil litbang itu wajib untuk dipublish dan diseminasikan oleh SDM dan atau kelembagaan Iptek, maka pada hari ini adalah merupakan bagian kami, ya, untuk bisa memberikan atau menyampaikan informasi kepada publik, mendesiminasikan kepada publik hasil-hasil riset yang sudah dilaksanakan khususnya di Kabupaten Sumeneb. Ya, dan pada episode kali ini kita akan tentu membahas topik yang sangat relevan dan krusial bagi masa depan daerah kita tercinta, yaitu strategi pengembangan pemasaran pertanian di Kabupaten Sumeneb. Tadi Pak Kahir, Pak Sekban sudah menyampaikan bahwa sektor pertanian kita itu adalah pilar utama dalam struktur ekonomi Kabupaten Sumeneb, ya, yang memberikan kontribusi signifikan, ya, terhadap PDRB daerah, ya, ini sebesar 38,23%. Nah, akan tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha tani kita, ya, terutama dalam aspek pemasaran. Rantai distribusi yang panjang, kemudian akses pasar yang terbatas, minimnya inovasi digital, serta rendahnya posisi tawar petani di tengah arus pasar modern, tentu itu menjadi realitas yang harus kita hadapi bersama. Ya, maka dari itu penelitian yang telah dilakukan oleh tim dari Universitas Wiraraja Madura ini sangat penting sebenarnya dan relevan.
ya karena berhasil merumuskan strategi-strategi yang tidak hanya berbasis pada data dan analisis SWOT, ya, tetapi juga mempertimbangkan beberapa karakteristik lokal dan kearifan wilayah yang ada di Kabupaten Sumeneb. Ya. Beberapa strategi prioritas seperti pengembangan digitalisasi marketing, kemudian standarisasi mutu produk, hingga penguatan kelembagaan petani adalah langkah-langkah progresif ya, yang perlu kita dorong bersama. Dan podcast ini ya kami harap bisa menjadi ruang diskusi yang inspiratif tentunya untuk bisa menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana implementasi strategi-strategi tersebut untuk bisa mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan lebih mandiri. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya pada kesempatan ini kami berharap nanti ada diskusi, ya ada diskusi juga dari peserta live podcast, ya sehingga bisa lebih mempertajam ya, topik yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Sementara itu mungkin yang bisa kami sampaikan selanjutnya ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka live podcast Brida seri ke-9 dengan topik strategi pemasaran hasil pertanian di Kabupaten Sumeneb secara resmi saya buka dan dimulai. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada host dan narasumber untuk bisa melanjutkan acara ini. Terima kasih. Saya Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban sudah membuka podcast pagi hari ini, dan selanjutnya kita ikuti bersama dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Sumeneb. OPD ini merupakan leading sektor yang mengawal sejak formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan, termasuk evaluasi kebijakan, di mana untuk evaluasi kebijakan ini tidak lepas dari kontrol atau kontribusi hal-hal pemikiran dari para stakeholder lainnya. Oleh karena itu, bagaimana kebijakan pengembangan pemasaran hasil pertanian di Kabupaten Sumeneb yang dilakukan oleh DKPP atau kolaborasi dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb. Silakan Pak Kadis DKPP, Pak Hainur Rasid SE MSI. Terima kasih Bapak Tahir, Bapak Sekretaris Brinda, juga sekaligus host. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Brinda Kabupaten Sumeneb beserta jajaran. Yang kami hormati pula Bapak Sekretaris Brinda, Bapak Kahir yang sekaligus sebagai host. Beliau adalah sahabat saya ini, sahabat yang paling ganteng ini, Bapak Kahir. Juga yang saya hormati pula Bapak, Ibu-ibu narasumber, dan para hadirin yang tergabung dalam podcast kali ini. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Kepala Brinda yang telah berinisiasi untuk terus bersiarkan, terus bergerak dalam rangka mendorong upaya percepatan pemasaran di sektor pertanian. Ini adalah sebuah upaya yang nyata yang dilakukan oleh pemerintah melalui Brinda, karena pada saat ini juga sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang sangat-sangat seksi, yang menjadi pusat perhatian, pusat harapan, dan pusat jujukan dari semua pihak, apalagi dengan masuknya sektor pertanian dalam salah satu asta kita, Bapak Presiden kita, yaitu peningkatan swasembada pangan. Nah, tentu dengan masuknya sebagai salah satu super prioritas program, kita semua pihak tentu harus mendukung. Bagaimana tercipta dari sebuah betul-betul swasembada pangan yang dulu kita selalu import, nantinya kita akan ekspor. Namun ada sebuah tantangan yang harus didukung oleh semua pihak. Kalau kita berbicara sektor pertanian,
ada beberapa irisan ya, subsektor yang terus kita pacu dan terus kita dorong. Yang pertama adalah di subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan itu adalah salah satu sektor yang memang sekarang menjadi super prioritas, yaitu padi dan jagung, serta pelicu. Kemudian di horti. Nah, ini yang juga tidak kalah menarik di horti, yang sekarang lagi banyak para pemuda yang sudah mulai tertarik dan berminat. Karena di sini nilai ekonomisnya juga tidak kalah besarnya dibandingkan dengan bisnis yang lain. Yang kita kenal dengan sekarang adalah petani milenial. Itu lebih kepada cenderung bergerak di bidang horti. Juga di subsektor perkebunan. Karena perkebunan juga bagian daripada irisan sektor pertanian, yang kita tahu bahwa di Madura, kalau kita kenal dengan istilah daun ajaib, yaitu kelor, di Sumeneb juga ada daun emas. Nah, kalau kita sudah kemana-mana kita bicara mendengar daun emas, pastilah itu identik dengan tembakau. Kalau di Jawa musim kering bisa juga ditanami padi dengan istilah obsession ya. Tapi kalau di Madura tembakau. Tembakau 3 tahun terakhir ini begitu bagus gerakan peningkatannya, harganya stabil, terus semangat petani juga yang akhirnya akan berdampak pada pendapatan. Di 2024 kemarin sasaran penanaman tembakau sudah mencapai 15.800 hektar. Dengan tingkat harga rata-rata sudah di kisaran 90.000. Ini sebuah progres yang luar biasa dan nyata bagian daripada keinginan Bapak Bupati kita untuk terus mendorong peningkatan pendapatan para petani. Untuk di bidang horti yang lain, di era milenial saat ini, di era global saat ini adalah tantangannya. Yang pertama adalah seiring dengan keinginan, harapan, dan kemauan daripada masyarakat, bagaimana sektor pertanian bisa mencukupi, bisa memenuhi dari semua kebutuhan masyarakat saat ini. Namun di sisi yang lain, Bapak, sudah kita sayup-sayup, tapi sudah akan kerasa rasanya akan terjadi krisis pangan dan krisis energi. Kenapa itu muncul? Karena luasan, hamparan, dengan seiring tingkat pertambahan penduduk yang semakin meningkat, kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat, tapi luasannya tidak berbanding lurus. Sehingga sawah-sawah kita sudah mulai tergerus, Bapak. Nah, inilah bagaimana caranya Kementerian Pertanian memiliki jargon menuju sebuah petani yang tangguh, mandiri, dan modern. Kita coba satu aja di modern, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Brinda tadi, melalui media sosial atau melalui pemasaran elektronik ya, yang dikenal dengan digitalisasi. Alhamdulillah di KPP kemarin membuat sebuah aplikasi silang tani. Jadi ada dua jalur metode yang kita terus dorong untuk menuju sebuah pemasaran. Namun, sebelum kita berada pada sisi hilirisasi, kita berada pada mengantarkan pada pasar, kita kuatkan dulu kelembagaannya. Juga secara sayup-sayup, kita sudah mulai dengan istilah KEP, Kelembagaan Ekonomi Petani. Bahkan sekarang ada kehadiran ada Koperasi Merah Putih. Inilah salah satu ikhtiar pemerintah yang nyata untuk terus menguatkan bagaimana petani kita yang rata-rata mayoritas adalah di bidang pertanian, di bidang padi, terus meningkat. Bahkan mencoba memotong mata rantai agar tidak lagi ada istilah tengkulak ataupun pengepul. Kemarin kami berinisiasi menggandeng PT Pokpan ya, Sharon Pokpan Indonesia, dalam rangka menjembatani agar pasar jagung itu tidak bingung. Petani tidak bingung karena lagi-lagi kehadiran tengkulak. Nah, inilah sekarang dengan inisiasi kami, dengan arahan dan bimbingan dari yang terhormat Bapak Bupati, untuk mencari pasar terus. Kita menggandeng dan alhamdulillah harga jagung sudah mulai stabil. Kemudian kita menggandeng juga beberapa toko modern. Toko modern se-Madura, Bapak, alhamdulillah berkat semangat dari kita semua, teman-teman penyuluh,
keluarga besar IKBP dan para petani, sayur mayur seperti pokcoy dan selada itu sudah kita masuk ke pasar modern. Alhamdulillah juga pada hari ini izin, mungkin kami tidak bisa tuntas mengikuti acara secara sampai selesai karena dalam perjalanan ini Bapak, kami dalam perjalanan menuju salah satu, kami ada di Malang, ini diundang oleh salah satu profesor di Malang, yaitu kerjasama dengan Malaysia, dengan kerajaan Kedah, kerajaan Kedah Malaysia. Saat ini kami ditunggu di Pakis Haji, di salah satu pusat riset PKPUT ya namanya, di Pakis Haji adalah Pusat Kajian Pertanian Organik Terpadu, yang direkturnya adalah Profesor Dr. Haryadi MP. Sekarang beliau ada tamu mulai kemarin kami diundang bagaimana kerjasama di sektor pertanian. Kemudian apa kehadiran kami? Juga kami membawa hasil komoditas pertanian, Bapak. Jadi yang kita unggul komoditas varietas unggul yang lokal kita punya banyak. Dan alhamdulillah nanti terus kita dorong untuk dipatenkan seperti tembakau, timun, cabai juga, bawang merah, dan cabai jamu. Cabai jamu sudah sebenarnya ada permintaan dari Eropa, cuma tinggal kita bisa melampirkan hasil tingkat kepedasan dari per batang. Itu cabai jamu untuk di Eropa sudah ada permintaan sebenarnya, cuma kita terus membawa ke laboratorium yang bisa menghasilkan sebuah produk yang diinginkan. Karena kalau kita berbicara pasar, ini sesuatu hal yang menarik. Bukan kami yang bisa memenuhi pasar, tapi kami bisa mengikuti keinginan pasar. Kalau kami hanya sekedar hadir dalam pasar, belum tentu pasar merespon secara positif. Tapi kalau kami membaca apa yang diinginkan pasar, ini yang terus kita kejar. Ada 5 atau 6 salah satu variabel bagaimana para petani, kelembagaan ekonomi petani itu kuat dan bisa diterima di pasar. Waktu kami kemarin di Diskoperindak, kami selalu sampaikan kepada para pelaku usaha, yang pertama adalah ketersediaan stok. Stok itu sejauh mana kuantiti yang bisa kita sampaikan ke pasar. Kemudian adalah kualitas mutu. Nah, ini uji mutu. Kalau di pertanian ada KWT ya, yang bergerak di bidang olahan. Kita mencoba kemarin ada mente, dodol mente. Kemudian Srikaya, puding Srikaya. Inovasi dan terobosan yang sudah kami dorong terus, terutama kepada kelompok wanita tani, agar menjadikan sebuah komoditi itu sebuah produk unggulan yang bisa diterima oleh pasar. Ada permen mente, ada bahkan es krim mente, Pak. Saya kaget juga, luar biasa teman-teman kami di bawah yang berupaya berikhtiar, tinggal begitu sudah manajemen mutu sudah dipakai, tinggal kita menyiapkan bagaimana permodalan. Nah, mohon juga pada semua pihak agar kita menguatkan, apalagi dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, semoga aja nanti bisa mendorong akan kebutuhan para petani. Kemudian adalah perizinan. Perizinan sejauh mana perizinan yang sudah dilakukan oleh kelompok petani atau masyarakat para petani. Baik itu dari IMB-nya, halalnya, PRT-nya. Kami akan berkolaborasi dengan semua pihak, semua stakeholder dan UPD terkait. Kemudian adalah kemasan. Kami waktu di Disperindak itu sudah kerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan juga Export Center yang ada di Jalan Gedung Doro, Surabaya. Artinya tinggal kita kemauan dan keinginan. Juga komitmen dan konsisten para petani untuk terus memenuhi pasar dan terus menyiapkan sejauh mana tantangan dengan kompetisi yang sangat luar biasa ini, baik melalui media sosial, melalui digital, maupun secara konvensional. Kenapa bawang merah kita? Bawang merah dikenal, Bapak. Yang kita kenal di Rubaru, di Basoka, adalah salah satu center dari sebuah pemenuhan kebutuhan bawang merah yang ada di
Indonesia melalui Sumeneb. Di forum-forum resmi kami selalu menyampaikan bahwa nantinya kebutuhan akan sembako untuk Indonesia itu akan berangkat dari Sumeneb. Kami yakin hamparan luasan sawah kalau bicara padi, kita memiliki 28.000 hektar untuk target. Luas baku sawah kita seluas 28.000 hektar. Dengan luasan anugerah dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada masyarakat Sumeneb, nantinya dari Sumeneb untuk Indonesia bisa akan terwujud. Itu mungkin Bapak Kahir yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga kami siap untuk menerima masukan dan arahan dari para narasumber yang lain, dari peneliti yang lain. Ini akan jadi modal, akan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bergerak, karena sektor pertanian adalah salah satu sektor yang sangat diharapkan dan sektor yang seksi saat ini dengan segala tantangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan yang sudah menjelaskan lengkap beberapa poin yang relevan dengan topik pada pagi hari ini, khususnya berkaitan dengan rantai produksi, konsumsi, termasuk distribusinya. Dan nanti ini ada satu hal yang perlu dijelaskan dan bahkan lebih banyak dibedah oleh para narasumber yang hadir bersama kita sekalian. Yang pertama adalah Bapak Isdiantoni SP.MP. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian Unija Madura yang sehari-harinya tidak hanya berkutat dengan pengajaran di perguruan tingginya, tetapi juga penelitian, bahkan kegiatan-kegiatan praktis yang dilibatkan dan terlibat bekerjasama dengan Pemkab Sumeneb, berkaitan dengan riset dan penyusunan kebijakan, serta dengan SKK Migas dan K3S dalam konteks CSR dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Sudah banyak karya-karya beliau yang sudah dilahirkan dari kegiatan akademiknya di Unija. Selain itu, narasumber yang kedua, hadir juga Bapak Dr. Muhammad Herli SEAK, sehari-harinya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Unija Madura, yang karya tulisnya dipublish atau berkaitan kolaborasi dengan berbagai lembaga sudah banyak. Keduanya adalah tim peneliti yang bekerja sama dengan Brida Kabupaten Sumeneb, dan sebenarnya ada 4, lainnya adalah Ibu Dr. Ani Anikawati dan Ibu Ika Fatmawati STP MA. Berkaitan dengan penelitian ini, mohon Pak Is dan Pak Herli nanti dijelaskan selama penelitian itu konteksnya di sektor pertanian itu berkaitan dengan subsektor apa? Karena apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian tadi, ada beberapa subsektor, tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan sebagainya. Ini nanti konteksnya dalam subsektor apa? Apakah semuanya ataukah hanya kepada tanaman pangan dan perkebunan atau hanya sebagian lainnya? Yang kedua, nanti ini perlu dijelaskan berkaitan dengan karakteristik dan kondisi pemasaran hasil pertanian di Sumeneb, termasuk kekuatan dan kelemahannya, serta juga nanti strategi pemasaran pertanian yang efektif ini. Karena kita ketahui di Sumeneb ini masih belum ada yang sempurna, seperti misalnya kaitannya dengan hulu ke hilirnya, kaitannya dengan industri keripik, itu bahan bakunya, ketelanya itu banyak didatangkan dari Bondowoso, dari Situbondo, dari Banyuwangi, atau ada teman-teman lain yang kita bahas bersama dalam kesempatan ini. Silakan Pak Isdiantoni menjelaskan kurang lebih 20 menit Pak, silakan Pak. Baik, Pak Kahir, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi Bapak Ibu para pemirsa podcast pagi hari ini. Pak Kahir, jadi ada beberapa poin penting yang sebagai pengantar begitu untuk kita nanti masuk ke beberapa kajian hasil riset kita. Saya ingin memberikan gambaran terhadap kondisi pertanian di Kabupaten Sumeneb. Jadi memang petani di Kabupaten Sumeneb itu mengalami semacam paradoks. Jadi tadi sudah disampaikan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto kita sebesar 38,sekian% begitu. Nah, tapi kan pertanyaan besarnya adalah apakah petani menikmati akan hal itu? Pertanian di Kabupaten Sumeneb itu tantangannya dari sisi kondisi sumber daya alam. Memang kita ini lebih didominasi oleh lahan kering. Jadi lahan kering dengan karakteristik lahan yang marginal dan seterusnya. Nah, ini menjadi banyak kegiatan di sektor pertanian, khususnya di usaha tani itu menjadi inefisiensi karena banyak aktivitas yang itu perlu dimobilisasi, sumber daya yang perlu dimobilisasi oleh petani untuk menghasilkan suatu produknya. Nah, itu. Nah, sehingga pada kenyataannya kita masih melihat bahwa para petani pada akhirnya menjadi kurang percaya terhadap lahannya karena keadaan yang seperti itu. Kalau kita misalnya sandingkan dengan data, begitu banyak petani yang beralih dari sektor ini kemudian menjadi bekerja di sektor yang lain yang sekarang mungkin lagi viral ya. Warung Madura begitu. Kita ya tidak bisa menutup mata dengan itu. Kemudian yang perlu kita juga simak di dalam faktor internal petani itu, di samping kondisi alam yang seperti itu, bahwa mindset. Jadi mindset secara umum petani kita itu masih tidak berorientasi kepada tidak berorientasi pada pasar. Jadi secara umum petani kita itu masih berusaha tani bagaimana masih kategori sebagaimana kebiasaan gitu. Nah, ya tentu ini akan menjadikan bahwa ya petani kita sekarang kita kalau masih dilihat umurnya misalnya dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, kemudian sudah cukup usianya sudah ini, nah ini kan akan menjadi faktor penghambat terhadap kemajuan pertanian. Di samping itu Pak Kahir, jadi kita melakukan untuk itu. Nah, ini kan harus di samping itu pasar ini kan tidak cukup berpihak kepada petani. Kita bisa melihat misalnya dukungan infrastruktur yang masih tidak mendukung itu. Katakanlah misalnya pasar di antar pulau. Kalau kita lihat bagaimana komoditas itu diperlakukan, nah di dalam perjalanannya menuju dari produsen kepada konsumen. Nah, itu kan tidak dengan dukungan infrastruktur yang memang khas. Jadi kita untuk satu komoditas. Nah, akibatnya apa? Risiko terhadap
komoditas itu, penghantaran komoditas atau distribusi itu menjadi tinggi terhadap kerusakan misalnya yang ditimbulkan karena proses dalam distribusinya. Tentu para pedagang dalam hal ini ya akan menimpakan atau membebankan risiko itu terhadap harga, kan seperti itu. Nah, karena dia harus menanggung risiko yang kemudian itu dibebankan, sehingga harga-harga komoditas kita itu masih cenderung tidak menggembirakan karena ada beberapa variabel tadi. Namun dari itu semua kita punya punya beberapa dari keadaan itu ada semacam anugerah yang mungkin tadi disinggung oleh Pak Kadis maupun Pak Kepala Prida, bahwa kita punya suatu kekhasan terhadap beberapa komoditas. Katakanlah misalnya bawang merah kita, kemudian jagung, pisang, gitu. Nah, itu adalah beberapa komoditas yang khas karena keadaan alam yang demikian. Nah, cuma lagi-lagi bahwa ini berhadapan Pak Kahit dengan keadaan alam yang seperti ini, maka tingkat produktivitasnya itu menjadi tidak begitu tidak begitu sebagaimana komoditas-komoditas yang lain yang bisa ditanam di lahan-lahan yang subur begitu. Nah, itu saya kira tantangan kita. Nah, sekarang kita dalam riset ini kan diupayakan bagaimana kita menyusun sebuah strategi dengan berpijak kepada keadaan yang demikian. Nah, artinya bahwa rendahnya tingkat produktivitas itu, tapi dia punya keunikan tertentu, itu bisa terbayar dengan harga yang akan dinikmati oleh petani, gitu. Sehingga harga itu masih bisa dinikmati. Kalau di istilah di akademik itu farmer share-nya ya, farmer share-nya itu masih diharapkan cukup besar lah. Kemudian informasi. Jadi akses petani, akses pasar itu bukan cuma kemudahan petani untuk menjual hasil pertaniannya, tetapi juga terkait dengan akses informasi. Masih ditemukan bahwa informasi-informasi harga itu asimetris. Jadi masih belum cukup transparan. Nah, inilah yang nanti ada di beberapa kajian kita untuk merekomendasikan. Nah, dengan teknologi atau digitalisasi pasar ini, itu menjadi satu hal yang mungkin orang akan begitu mudah mengetahui pasar, sehingga harga pasar bergerak ke arah mana itu akan diikuti juga sensitivitasnya dari perubahan harga di tingkat petani juga akan mengikuti. Nah, tapi lagi-lagi bahwa pemasaran digital itu harus didukung oleh standarisasi. Jadi standarisasi produk yang akan dijual, karena kita kan tidak melihat barang, tetapi kita hanya mengirimkan informasi seperti apa produk yang akan kita jual. Meskipun mungkin ada gambar begitu, ada secara visual bisa dilihat, tapi itu kan akan menyulitkan orang atau pembeli ketika tidak terstandar. Itu persoalan. Kemudian bagaimana itu bisa menjadi terstandar? Nah, tentu harus ada SOP dari bagaimana kita memproduksi suatu komoditas agar produknya itu bisa terstandar. Nah, sementara lagi-lagi petani kita itu masih belum terbiasa berjalan dengan SOP. Nah, ya itulah sebagai pengantar dari apa yang kita temukan. Memang penelitian ini yang kita lakukan itu masih terbatas terhadap komoditas-komoditas yang unggulan, yang punya ciri khas. Itu ada komoditas pangan, jagung lokal, kemudian ada horti, yaitu pisang dan
bawang merah. Dalam hal ini adalah pisang batu putih dan bawang merah ruberu. Kemudian bawang merah itu bawang merah ruberu, kemudian jagung itu dari Talango, kemudian Gulu-Gulu begitu, dan Mandinanya itu yang kita riset. Itu Pak Khair bisa sebagai overview lah pengantar dari saya. Ya, terima kasih Pak Is. Sementara ini saya akan diskusi dulu dengan Pak Is, terutama relevansinya dengan penjelasan Pak Kadis Pertanian tadi. Termasuk tadi Pak Is menjelaskan berkaitan dengan standarisasi produk. Ini contohnya yang nyata itu untuk komoditi Srikaya itu, Srikaya. Ketika orang membeli dengan sistem sekeranjang itu, maka opini dari pembeli ketika pertama melihat Srikaya di keranjang itu adalah kesan pertama sangat menggoda, selanjutnya kecewa. Nah, mengapa? Ya karena di atasnya itu yang besar-besar, yang buler-buler bahasa Maduranya itu, tetapi yang di bawah itu yang kecil-kecil. Nah, ini dalam konteks jual beli, kadang-kadang pembeli itu tidak langsung tertarik, tetapi masih menyeleksi dulu, tawar menawar. Lah ini yang akan bulat, dan kadang-kadang kembali yang tadi petani itu sebagai price taker, bagaimanapun pembeli itu jual mahal, tidak langsung jadi, tidak langsung negosiasi. Nah, sebenarnya komoditi Srikaya itu sendiri itu di pasaran nasional itu sangat bagus karena langka, apalagi Srikaya Sumeneb itu terkenal manis, bagus dan sebagainya. Nah ini kira-kira solusinya seperti apa agar berdaya saing di pasaran itu? Baik Pak, jadi ya saya juga lupa menyampaikan bahwa ada komoditi, salah satunya juga Srikaya, komoditi yang kita kaji. Kayaknya yang pertama kita perlu merevisi adigium ya, atau ungkapan gedeng itu, tadi gedeng cetak bunter kan begitu ya. Jadi tidak ada pedagang yang tidak pinter kan, seperti itu. Tapi kemudian kan banyak kenyataan yang kita dapatkan para pedagang itu pinter itu tidak dalam konteks bagaimana bisa mengantarkan barang itu dengan baik dan benar, tidak bisa menyampaikan bahwa barang yang dijual itu adalah ya sebagaimana yang yang seharusnya begitu yang tersampaikan. Tetapi tadi itu Pak pinter, jadi di atas bagus, di bawah kemudian kurang bagus. Bahkan kita kan sering ada joke misalnya buah semangka contohnya merah, begitu dibawa pulang perjalanan orang kemudian jatuh semangkanya ternyata putih kan begitu Pak, jadi pucat begitu. Begitu komplain lalu katanya pedagangnya, Bu, katanya ya wajar lah katanya itu pucat karena dia jatuh. Nah hal-hal seperti itu kayaknya ini bagian yang harusnya juga disentuh pemahaman kepada para pedagang agar bisa menyampaikan informasi itu dengan baik begitu, sehingga petani pembeli itu menjadi tidak kecewa. Adigium di pemasaran Pak, kalau satu orang itu percaya maka 100 orang itu di belakangnya akan percaya. Begitupun sebaliknya, begitu satu orang kecewa maka 100 orang ya di belakangnya itu juga akan kecewa, karena itulah ya, sehingga ini perlu bagian dan yang kita juga hasil riset kita menemukan hal yang seperti itu. Jadi ini juga yang perlu diperbaiki Pak, perlu diperbaiki bagaimana etika di dalam berbisnis kan. Nah tadi secara kelembagaan itu Pak. Kemudian Srikaya itu punya karakteristik yang cepat rusak. Nah sehingga kalau beberapa hasil riset yang kita lakukan itu distribusi Srikaya ini tidak jauh karena umur simpannya setelah lepas panen itu pendek itu. Dan yang juga menjadi kendala bahwa Srikaya ini tidak bisa dipanen dalam apa istilahnya ya,
setengah matang ya, karena dia tidak bisa ini Pak, jadi tidak bagus nanti. Ada beberapa komoditas itu kan misalnya seperti mangga, nah itu dipanen dalam keadaan mengkal misalnya ya, jadi kemudian dalam perjalanan, nah itu bisa sambil masak ya kan gitu. Nah serikaya itu enggak bisa, jadi dia memang harus matang baru dia bisa dipanen, karena ini termasuk enggak bisa diperam begitu. Nah ini kan perlu dukungan infrastruktur. Nah agar komoditas ini distribusinya ya bisa menjangkau. Misalnya kita juga menggunakan digital marketing ya. Orang bisa memesan dari mana-mana, bisa memesan. Tapi komoditas distribusi dari serikaya ini pendek Pak. Gitu. Jadi tidak bisa ke Bandung, tidak seperti misalnya mangga begitu ke arah yang lebih jauh. Batasnya paling ya Surabaya, Sidoarjo, seputar itu. Nah inilah yang perlu dicari ada suatu kebijakan atau suatu action bagaimana infrastruktur mungkin dengan pengiriman dalam bentuk istilahnya cold storage, istilahnya itu, jadi pengiriman dalam bentuk dingin ya, cold storage itu. Nah itu akan memungkinkan untuk dia bisa menjangkau yang itu Pak Khair. Jadi dari sisi SDM itu perlu ada sentuhan, perlu ada pemahaman bahwa kita harus berdagang itu ada etiknya. Ada etiknya. Kemudian infrastruktur itu perlu diperbaiki agar komoditas ini bisa terdistribusi, jangkauan pasarnya lah bisa lebih luas, dan umurnya bisa lebih panjang. Ya keunikan itu akhirnya kan tidak bisa dinikmati oleh banyak orang, hanya sebatas kepada rantai pasarnya jadi sangat pendek. Nah ini yang hal-hal seperti itu sebenarnya bisa saja dengan pemasaran secara langsung. Jadi tidak melalui rantai pasar yang panjang, nanti kan risikonya di jalan menjadi lebih jauh. Jadi harus ada pemasaran langsung, mungkin dalam bentuk terminal agribisnis yang memang untuk serikaya, sehingga orang-orang itu bisa datang ke Sumeneb, bisa langsung menikmati serikaya, jadi tidak perlu membawanya dalam keadaan yang jauh. Nah itu salah satu upaya yang bisa digunakan untuk meningkatkan nilai dari serikaya itu. Atau memang itu dihilirisasi, jadi diolah, diolah. Nah ini kan masih belum berkembang ini. Jadi serikaya itu baru sebatas produk primer ya, produk primer yang, nah sehingga olahan-olahan serikaya ini kan masih belum ada, padahal teknologi dan ilmu pengetahuan sudah memungkinkan untuk itu bisa diolah. Jadi orang bisa mungkin pengalengan gitu. Jadi orang sudah bisa menikmati serikaya, bisa ke mana-mana kalau misalnya itu dalam bentuk pengalengan, misalnya buah dalam kaleng. Nah itu Pak Kahir. Ya, ini berkaitan dengan hal yang mirip ini Pak Is. Berdasarkan indikasi faktual seperti misalnya komoditi buah-buahan yang dijual oleh pedagang buah semi permanen di berbagai jalan-jalan strategis Kabupaten Sumeneb, termasuk di toko-toko modern, itu kan sepertinya dari luar, yang sebenarnya banyak bisa dihasilkan dari bumi Sumeneb, misalnya seperti semangka, pisang, atau melon dan sebagainya. Tetapi ini lebih banyak didatangkan dari luar, karena setiap pagi itu sering ada bongkar dari mobil boxnya dan sebagainya. Artinya produk-produk yang memang bisa dihasilkan Sumeneb itu belum bisa berdaya saing, terutama ya adanya ketidakpercayaan pasar dan sebagainya. Nah ini bagaimana intervensi Pemda dalam rangka memfasilitasi pedagang, petani dalam hal ini. Kalau serikaya tadi biasanya petani langsung kepada konsumen di seputaran lapangan Buluto atau sekitar Pasar Anom dan sebagainya. Itu kan langsung, tidak melalui pedagang, kecuali yang keluar, yang ke Jakarta, ke Jember dan sebagainya. Nah untuk komoditi-komoditi ini seperti melon, lalu
semangka dan sebagainya. Itu kan banyak produk lokal yang manis dan sebagainya. Tapi itu belum bisa dimediasi oleh pedagang-pedagang yang semi permanen. Itu gimana, Pak? Pertama, Pak, jadi kita memang di dalam mengembangkan suatu komoditas itu ya harus fokus. Sehingga kita bisa tahu polanya. Katakanlah misalnya kita bisa tahu masa panen yang daerah, kita pemetaan daerah-daerah mana yang itu sangat bagus untuk atau potensial untuk itu. Nah, kita bisa petakan itu, Nah, sehingga sumber daya, jadi kebijakan pemerintah Kabupaten Sumeneb terhadap alokasi sumber daya itu bisa terarah bahwa daerah ini adalah untuk pengembangan. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian perlu juga didorong bagaimana satu komoditas itu bisa memenuhi harapan pasar. Ya, harapan pasar. Satu kasus yang fenomenal di kita, kalau misalnya melon itu kan melon kangen. Yeah. Jadi melon kangen itu dia punya cocok bagi orang pasar lokal yang menginginkan manis begitu. Nah, sehingga dia bisa mengisi itu. Nah, tetapi kenapa kemudian ini menjadi tidak kontinu? Nah, inilah persoalan kita tadi, bahwa kondisi alam kita tidak memungkinkan untuk itu. Kalau misalnya di Jawa dia bisa kontinu karena memang daya dukung agroekosistem dan lahan itu bisa seperti itu. Jadi pada saat kosong dia masih bisa berproduksi, sehingga kita memasukkan barang dari luar. Nah, tetapi sekarang kan lalu bagaimana agar itu bisa kontinu? Ya tentu perlu digali sumber daya lokal. Itu perlu digali katakanlah misalnya bagaimana kita memanfaatkan pengairan dari tidak hanya bergantung hujan, tapi dari sumur-sumur dangkal. Nah, tetapi itu juga harus bijaksana karena kita itu ada di daerah yang kering, yang rawan terhadap kekurangan air kan begitu. Nah, sehingga sistem irigasinya mungkin itu perlu juga menjadi perhatian gitu. Jadi tidak bisa dengan sistem torab begitu, yang itu akan menyedot banyak air dan itu akan berisiko dalam jangka panjang. Gitu. Untuk akan terjadi kekeringan ya. Karena rata-rata di air sumur itu kan air masih terbilang air permukaan ya, yang itu disertai hujan. Nah, ini kalau tidak bijaksana dibor begitu saja untuk mendapatkan itu, lalu sistem penyiramannya dengan sistem model torab turah begitu, yaitu punya risiko. Nah, inilah yang perlu dikembangkan. Jadi setiap daerah itu punya keunikan dan basisnya kebijakan itu atas dasar itu. Nah, sehingga apa istilahnya local wisdom lah. Local wisdom itu perlu dimanfaatkan. Itu Pak. Ya, Pak Is, ini yang terakhir berkaitan dengan produk pertanian ini, bahwa sekarang ini ada tren terutama untuk pemasaran ekspor dan konsumsi golongan menengah ke atas di toko-toko buah itu, untuk komoditi pertanian itu ada pemilahan atas produk organik gitu. Itu yang paling banyak dipilih sekarang. Bahkan untuk ekspor itu menjadi prasyarat. Perubahan ini yang harus disikapi oleh petani sehingga bisa beradaptasi dengan pasar. Ini bagaimana untuk bisa menghasilkan produk-produk organik berkualitas, termasuk intervensi pengawasannya sehingga itu betul-betul produk organik gitu. Iya Pak, jadi ini menjadi persoalan umum ya, bahwa banyak orang mengklaim produk organik kan begitu ya. Kemudian kita dapatkan informasi bahwa produk ini ekspor ini. Saya kadang ada pertanyaan, benar tak bahwa barang ini ekspor?
mengingat bahwa begitu ketatnya persyaratan untuk ekspor ya. Sementara perlakuan komoditas kita ya kok kayak tidak berorientasi kepada ekspor kan seperti itu. Ekspor katakanlah misalnya menginginkan produk organik ya. Nah, tapi kita kan tidak memperlakukannya dengan demikian ya. Jadi saya pernah punya pengalaman begitu terhadap produk organik. Ya, saya tidak perlu menyebutkan, tetapi ada pembeli dari Eropa itu yang karena dia melihat bahwa satu komoditas itu disandingkan dengan komoditas yang lain. Nah, memang katakanlah itu komoditas A. Nah, komoditas A itulah yang akan diklaim sebagai organik. Tetapi di sekitar komoditas A itu atau tanaman A itu, nah itu ada tanaman B yang rentan itu menggunakan pestisida kimia begitu. Dan petani kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Apakah itu juga diperlakukan organik atau tidak kan seperti itu. Nah, sehingga itu menjadi kurang kepercayaan pada akhirnya. Dia tidak begitu percaya bahwa produk A nanti itu adalah organik. Nah, satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan itu adalah mensertifikasi organik. Jadi kita kan ada beberapa lembaga sertifikasi organik ya yang bisa kita gunakan. Dan yang paling penting bahwa sertifikasi produk organik itu diawali dengan di sistem, di sistem bagaimana dia berusaha tani. Nah itu, jadi bukan lalu katakanlah dia menghasilkan misalnya komoditas A begitu, lalu itu bisa diklaim organik, tidak. Jadi proses bagaimana menghasilkan komoditas A itu yang disertifikasi. Iya, keabsahan labelisasinya itu gimana? Ya dimulai dari itu, Pak. Jadi jadi lahannya itu juga harus tersertifikasi bahwa dia itu adalah lahan yang diperlakukan secara organik. Kemudian sistem usaha taninya, bagaimana dia berbudidaya lah, bagaimana dia berbudidaya itu harus bisa dipastikan bahwa dia itu organik dan itu SOP itu. Nah makanya siapa yang bisa melakukan itu? Nampaknya itu petani, harusnya itu anak-anak muda. Jadi kalau masih petani kita dengan tingkat pendidikan, mohon maaf, dengan tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah, kemudian dengan tingkat sudah usia ya, secara usia ini itu secara umum tidak mungkin melakukan itu. Karena itu tercatat Pak Kahir. Jadi ini tanah ini sebelumnya ditanami apa kan, dan itu tercatat Pak. Ada record yang memungkinkan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Selama itu tidak dilakukan, ya kita hanya berangan-angan untuk bisa organik. Ya orang kan enggak, meskipun bersumpah apapun bahwa itu adalah produk organik, kan tidak seperti itu Pak. Di dalam kita berbisnis ya kan. Jadi harus ada semacam dokumen yang itu bisa yang legitimate ya, dokumen yang legitimate bahwa itu adalah produk organik. Ya, di toko modern buah-buahan di Surabaya itu ada misalnya salak Ondo itu. Ada salak organik, ada salak yang biasa gitu. Itu yang penting ini sekarang itu. Iya, Pak. Ya, jadi itu diproses, Pak. Jadi diproses usaha taninya. Itu ada yang nyampaikan itu semi begitu ya. Nah itu berarti dalam proses produksinya itu kombinasi. Ada yang mengklaim itu organik, tapi kalau itu kan ada tanda khusus ya, ada tanda khusus yang diberikan oleh lembaga yang mensertifikasi. Nah ya sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa pertanian itu kompleks. Pertanian itu kompleks. Kompleksitas itu yang kemudian mendorong bahwa pelaku pertanian itu harus punya kemampuan yang bagus. Jadi kalau saya sampaikan kepada mahasiswa itu, karena saya di agribisnis Pak, bahwa mahasiswa agribisnis itu harus pinter.
Ya, karena menangani sesuatu keadaan di pertanian itu tidak bisa dengan satu resep, tapi dia harus bisa mengkolaborasi. Jadi holistik lah pendekatannya. Tanahnya organik, nanti prosesnya ternyata tidak organik, begitu. Kemudian prosesnya kita klaim organik, ternyata bahan-bahan yang digunakan itu tidak ada jaminan bahwa itu organik. Nah, itu yang jadi itu harus dipastikan juga bahwa misalnya pupuk, kita katakan bahwa itu pupuk organik, itu harus ada lisensi, Pak. Harus ada lisensinya bahwa memang itu pupuk organik. Nanti di dalam pengurusan sertifikasi itu juga ditanyakan pupuknya pupuk organik apa yang digunakan, kan seperti itu. Nah, apa produknya begitu? Apakah dia memang kategori organik atau tidak? Nah, itu. Jadi holistik lah, holistik. Gitu Pak. Akhir. Terima kasih. Ini selanjutnya kepada narasumber kedua Pak Herli. Namun sebelumnya saya infokan kepada peserta podcast pagi hari ini, silakan kalau ada masukan, pertanyaan secara langsung atau chat di acara ini. Untuk Pak Herli, saya ingin mengajak kepada sudut pandang ekonomi. Baik. Karena kita ketahui dalam tata niaga hasil pertanian, terutama yang berkaitan dengan realita, misalnya komoditi cabai, ini pernah menjadi salah satu komoditi yang mempengaruhi inflasi daerah. Artinya suatu waktu kenaikan harganya itu signifikan, bahkan ini sering menjadi dinamika harga pasaran untuk cabai ini. Di satu sisi itu seringkali cabai dari Sumeneb itu misalnya dibawa keluar daerah seperti itu. Dari perspektif produksi, konsumsi, dan distribusi, ini bagaimana ini untuk komoditi itu salah satu contohnya? Baik Pak, terima kasih Pak Kahir. Kalau saya kan kebetulan saya juga pelaku petani gitu Pak. Ya. Saya di Lentang itu lagi mengembangkan perkebunan Pak. Jadi perkebunan durian. Di situ saya tanam ada durian musangking, kemudian duri hitam, bawor, dan super tembaga. Mudah-mudahan tahun depan udah mulai produksi Pak. Ya. Nah, sebelum saya menjawab ke sana Pak, saya ingin menanggapi ini Pak, yang tadi tentang keterlibatan generasi milenial, kemudian Gen Z terhadap upaya pertanian yang berkelanjutan. Nah, karena kalau kita amati kebutuhan pasar ke depan itu, terutama untuk menengah ke atas itu sangat signifikan. Seperti yang Bapak Kahir tadi sampaikan bahwa utamanya menengah ke atas itu biasanya lebih condong suka kepada produk-produk pertanian yang berbau organik, gitu. Cuman pengalaman saya Pak ya, ketika full organik itu sulit Pak untuk dilaksanakan, ya. Terutama di pencegahan hama. Misalkan ya, hama trips itu, yang putih-putih itu kalau pakai yang organik itu sulit untuk diberantas. Akhirnya mau tidak mau saya itu menggunakan produk-produk kimia. Nah, menjawab kebutuhan terhadap kalangan menengah ke atas, terhadap kebutuhan konsumsi pangan yang organik, maka mungkin ke depannya di sini itu sudah kami tuangkan juga di dalam ketiga strategi yang telah berhasil dirumuskan dalam penelitian kami itu, perlu ada edukasi mungkin Pak terhadap generasi, terutama generasi milenial dan Gen Z untuk sadar terhadap pentingnya pertanian yang berkelanjutan. Nah, kalau dalam konteks kami itu kami menyebutkan sebagai sustainable agriculture. Nah, di mana di situ kita tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja di situ, karena petani sekarang kan kebanyakan lebih condong kepada keuntungan jangka pendek, gitu ya.
yang penting produksi banyak, kemudian hasilnya mumpuni gitu, tapi keberlanjutan dari sistem pertanian itu tidak diperhatikan. Nah, makanya dalam teori keberlanjutan itu ada 3 pilar yang harus dipertahankan gitu. Yang pertama ya ekonomi itu tersendiri, kemudian sosial dan lingkungan gitu. Jadi ketiga dimensi keberlanjutan itu harus berjalan dalam sektor pertanian. Sehingga nanti produk yang dihasilkan juga baik, ya, kemudian tanahnya terpelihara, kemudian aspek sosial dan lingkungan juga terpelihara. Nah, ini cita-cita kita semua sebenarnya di akademisi, mungkin di dinas juga mungkin seperti itu. Nah, menjawab tentang cabai tadi ya, Bapak, kenapa kok kadang-kadang pada suatu kondisi harga cabai itu melonjak sangat signifikan sehingga pemerintah sempat menyalahkan inflasi tinggi itu salah satunya itu dipengaruhi oleh harga cabai. Saya juga kadang-kadang sering ke pasar juga, Pak, lihat beli cabai begitu. Kadang-kadang sekilo itu cuma 10.000, tapi kadang-kadang juga sampai 150.000 per kilo. Nah, kalau berdasarkan pengamatan saya, ini sebenarnya masalah supply dan demand sebenarnya. Nah, petani kita itu kebanyakan suka menanam itu pada ya seperti sekarang ini ya, bareng-bareng tanam begitu. Nah, mereka itu tidak paham mungkin pola tanamnya. Nah, biasanya harga cabai itu tinggi-tingginya itu di bulan-bulan 1-2 begitu. Itu tinggi sekali. Nah, berarti 3 bulan sebelum itu harus tanam juga untuk mempersiapkan permintaan cabai di bulan 1 dan 2 itu. Kalau diskusi kami dengan teman-teman pertanian, dosen pertanian itu biasanya itu untuk mendapatkan harga terbaik itu kita harus tanamnya itu di puncak-puncak kemarau begitu. Nah, cuman ketersediaan air di sini kan belum tentu tersedia, Pak. Nah, sehingga karena kekurangan ketidakkeseimbangan antara supply dan demand itu sehingga menyebabkan harga cabai sangat fluktuatif dan kadang-kadang ya sangat mahal, tapi kadang-kadang juga sangat murah begitu. Dalam riset yang kami lakukan ini sebenarnya itu lebih fokus ke tanaman unggulan Kabupaten Sumeneb. Nah, hasil penelitian kami, saya perlu ini dulu ceritakan bagaimana proses penelitian ini dulu dilakukan, Bapak ya. Jadi di dalam penelitian kami ini kami menggunakan desain namanya PAR namanya. Jadi Participatory Action Research gitu. Nah, dalam penelitian ini kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang kami undang untuk melakukan FGD. Kebetulan FGD ini kami lakukan di Universitas Wiraraja. Di situ kami melibatkan dari DKPP, Dinas Pertanian, kemudian melibatkan pelaku usaha tani di situ, dari jagung, kemudian masing-masing perwakilan dari jagung, kemudian pisang, kemudian apa sudah yang sarongki itu, Pak? Sirikaya, kemudian bawang merah. Kemudian kami juga melibatkan supplier gitu juga, ya. Nah, kami cukup lama itu FGD yang dilakukan, sehingga dari FGD itu kami kemudian merumuskan sebuah strategi. Nah, kami lakukan analisis IFAS, kemudian analisis EFAS di SWOT itu. Nah, kemudian hasil itu kami laporkan kepada Brida. Ternyata Brida pengen ini senjata utamanya apa gitu, biar benar-benar top chair untuk mengatasi permasalahan
pemasaran produk pertanian di Sumeneb. Akhirnya kami lakukan yang namanya QSPM, gitu. Quantitative Strategic Planning Matrix, gitu. Nah, dari QSPM itu kita menghasilkan 3 strategi prioritas. Yang pertama di situ adalah penguatan kelembagaan. Nah, penguatan kelembagaan, kemudian yang kedua itu namanya itu adalah penguatan produk, dan yang ketiga itu adalah digitalisasi pemasaran pertanian. Mungkin itu bisa biar pemirsa online juga bisa menyimak dan melihat bagaimana strateginya. Mungkin Mbak ini bisa ditampilkan slide-nya ya. Di strategi itu. Di strategi yang ada mind map-nya itu, Mbak. Strategi terus. Terakhir. Nah, sambil lalu di mind map strategi itu kita sudah merumuskan 3 strategi utama, di mana di situ ada lagi namanya pohon strategi. Nah, di pohon strategi itu kita juga sudah mencantumkan apa ya namanya itu keterlibatan para stakeholder untuk mendukung ketahanan pertanian di Sumeneb, terutama di sektor pemasarannya. Kami melibatkan yang namanya DKPP terutama sebagai leading sektor di sini, kemudian ada Discoperindak, kemudian ada beberapa pihak terkait lain yang mungkin bisa berkolaborasi untuk ini, ya, untuk menciptakan suasana ataupun menciptakan pemasaran pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Sumeneb. Nah, kita bisa ini ditampilkan di yang ada. Jadi warna ini menunjukkan 3 strategi utama, 3 strategi prioritas. Di mana salah satunya di situ ada produk di situ ya, penguatan produk. Nah, di penguatan produk itu ada pengembangan produk. Nah, salah satunya misalkan ya, yang paling pojok bawah itu ada namanya diversifikasi produk. Ini penting, diversifikasi produk. Ini kalau dibahas satu-satu mungkin jam 11 enggak selesai. Tapi saya ambil contoh saja, misalkan diversifikasi produk. Seperti yang dikatakan tadi, contoh misalkan ya, produk Srikaya itu kan tidak tahan lama. Kalau saya belanja Srikaya di depan BNI ya, Bank BNI di sini, itu mungkin 1 hari nggak nyampe itu sudah bonyok, kosong, gitu ya, sudah lembek gitu. Nah, ini tentunya perlu diversifikasi. Ya, mungkin jadi selai Srikaya, kemudian atau menjadi produk-produk yang lain yang mungkin bisa tahan lebih lama. Kemudian selain diversifikasi, nah di sini leading sektornya itu penanggung jawabnya itu bisa di KPP dan Discoperindak. Ya. Jadi kedua lembaga ini, kedua dinas ini bisa berkolaborasi untuk bagaimana menciptakan diversifikasi produk untuk jagung, kemudian pisang, kemudian bawang merah, kemudian Srikaya. Nah, hasil FGD kemarin kami itu ternyata bawang merah di Sumeneb itu mempunyai yang namanya keunggulan kompetitif dibandingkan bawang merah yang ada di luar. Memang kecil-kecil ya, bawang merah Sumeneb itu kecil-kecil. Cuman kecil-kecil cabai rawit. Kata beberapa narasumber itu, dia itu memiliki karakteristik aroma yang tidak dimiliki oleh bawang merah dari Brebes, dari Bondowoso dan ya penghasil bawang itu. Nah, cuman karena orang Sumeneb itu suka yang dengan besar-besar, nah sehingga bawang merah kita itu kurang mendapat tempat. Nah, artinya kita harus cari pasar yang unik. Ya.
mencari pasar yang spesifik di mana orang itu suka dengan aroma. Nah, mungkin nanti Pak Is bisa menambahkan terkait dengan hal itu. Nah, kemudian salah satu strategi yang tidak kalah penting itu adalah ini, kelembagaan, ya, penguatan kelembagaan di sektor pertanian. Alhamdulillah pemerintah pusat, terutama di Kementerian Pertanian itu kabarnya akan membuat yang namanya Koperasi Merah Putih. Nah, ini saya harapkan bisa mendukung sektor pertanian yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Sumeneb lah, yang mempunyai karakteristik yang sangat unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Kemudian yang tidak kalah penting di situ adalah ini, pelatihan manajemen pertanian di situ. Karena terutama untuk generasi milenial dan Gen Z, ya. Saya kan kebetulan ya suka dengan TikTok gitu ya. Kadang-kadang ada petani gitu ya, dia itu sambil ada di greenhouse-nya, dia live streaming, kemudian dia itu menunjukkan bagaimana perlakuan terhadap tanamannya. Nah, ini sebenarnya penting untuk membangun kepercayaan terhadap konsumen mereka begitu. Kalau kita misalkan ya, kita tahu bagaimana produksi melon misalkan ya. Produksi melon dari awal sampai akhir sehingga buah melon itu bisa dinikmati, maka kan kita akan yakin di situ untuk membeli barang itu. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh Gen Z maupun milenial. Kalau Gen Zero ya, baby boom itu mungkin udah nggak bisa melakukan hal itu. Maka mungkin edukasi pertanian itu perlu dilakukan sedini mungkin kepada Gen Z maupun generasi milenial, membangun mereka bagaimana sehingga aktivitas pertanian mereka itu bisa berkelanjutan dari saat menanam, mempersiapkan media tanam, kemudian proses di dalam pertaniannya itu sampai menjadi produk jadi berupa hasil pertanian. Nah, sekaligus membangun branding melalui media sosial. Karena sekarang kan kita bisa berjualan di dalam kebun greenhouse gitu. Banyak yang dilakukan seperti itu. Dan langsung kepada konsumen. Nah, ini tentunya akan mengurangi cost, terutama di penyaluran, distribusi dan sebagainya. Sehingga pertanian kita itu bisa bersaing dengan ya setidaknya dari tetangga lah, dari tetangga maupun dari negara-negara pemasok begitu. Kemudian di aspek pemasaran yang tidak kalah penting di situ kebetulan Bapak Kepala DKPP tadi sudah pada saat keynote speech itu menyatakan bahwa sudah ada aplikasi untuk pemasaran pertanian. Nah, mungkin itu perlu dikembangkan lagi sehingga bisa menjangkau dan menjembatani para petani dan konsumen di situ. Sehingga bisa bertransaksi di dalam aplikasi itu. Dan yang tidak kalah penting mungkin sosialisasi mungkin tentang aplikasi itu. Karena sebagus apapun aplikasi yang dibuat, kalau nggak dikenal oleh masyarakat, oleh konsumen, mungkin ya tidak akan berguna. Maka mungkin perlu adanya ini, melibatkan influencer mungkin untuk memperkenalkan aplikasi itu, kemudian melibatkan, karena kebanyakan pengguna media sosial itu kan kebanyakan adalah generasi milenial, Gen Z, ibu-ibu sekarang juga banyak aktif di situ. Nah, mungkin melalui influencer di situ sehingga orang akan menjadi kenal terhadap aplikasi itu. Dan orang akan berbelanja melalui aplikasi itu. Nah, sehingga ekosistem pemasaran pertanian itu akan terbentuk di situ.
Itu nanti itu dulu mungkin Pak ya, kita diskusi lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak Erli. Mungkin ada pertanyaan dari peserta podcast ya? Ada. Nah, ini saya lanjutkan berkaitan dengan penjelasan Pak Kadis Pertanian tadi dan Pak Erli tadi mengenai animo dari Gen Z atau generasi milenial pada sektor pertanian. Kalau kita cermati sekarang di seputar kampus Unija atau di sawah-sawah lainnya untuk tanaman padi ini sekarang sepertinya ada semacam transformasi dari tradisional ke mekanisasi. Mulai dari pembajakan sawah sampai panennya itu kan sekarang sudah mekanisasi. Nah, jelas ini merupakan upaya dari petani untuk efisiensi dalam rangka minimalisasi total cost-nya dan meningkatkan total revenue-nya sehingga pendapatan petani itu meningkat. Nah, itu kira-kira bagaimana opini dari Pak Erli terhadap transformasi mekanisasi itu? Dan kaitannya kesempatan kerja pada generasi muda itu. Baik Pak. Ini saya kembalikan ke saya sendiri Pak ya, yang lagi menekuni, saya sebenarnya orang ekonomi, tapi lagi menekuni sektor pertanian dan perkebunan Pak ya. Ciri-ciri dari Gen Z dan milenial, anak saya jangan jadi petani begitu ya. Dia males melibatkan. Jadi pelibatan untuk menciptakan kesukaan, menciptakan kepercayaan itu harus dimulai dari awal. Itu. Ya. Kalau itu di ujungnya ya mungkin ada beberapa tapi sangat sedikit lah. Tapi kalau itu dimulai kita memperkenalkan itu dari awal dan kita berikan kepercayaan bahwa usaha di sektor pertanian itu bisa kita percayai bahwa dia akan akan menghantarkan nasib kita ke arah yang lebih baik. Kan apalagi kondisi-kondisi yang tadi disampaikan Pak Erli, Pak, kayak bahwa anak-anak muda milenial itu kan lebih happy, ya, lebih senang begitu. Dia lebih pas langsung melihatnya daripada kayaknya lebih menyukai hasil daripada proses kan seperti itu. Nah, itu menurut saya yang penting juga dilakukan. Jadi hal-hal yang tadi itu menjadi pendorong perantara untuk orang menjadi berminat, tetapi yang lebih mendasar bahwa mendekatkan mereka kepada usaha pertanian, kemudian mendekatkan mereka kepada kepercayaan bahwa sektor pertanian itu mampu memberikan nasib yang baik begitu, menjanjikan masa depan. Nah, ini kan sektor pertanian masalahnya kan tidak ada struktural ya, tidak terlihat progres stepnya bahwa dia saya sudah mencapai puncak ada ini kan agak susah. Nah, itu saya kira yang saya sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Pak Erli. Ya, ini Pak Is dan Pak Erli. Ini ada pertanyaan dari peserta podcast sekaligus nanti ada closing statement dari para narasumber ini. Terutama yang pertama ini berkaitan dengan sinergitas yang dilakukan oleh para pihak baik itu Pemda, asosiasi, kelompok tani, OPD, lalu petani itu sendiri dan masyarakat secara umum. Itu kira-kira kiat-kiat apa yang bisa dilakukan dalam rangka memasarkan produk hasil pertanian Kabupaten Sumeneb agar berdaya saing di pasar yang makin ketat sekarang ini, sekaligus media apa yang paling efektif untuk memasarkan hasil-hasil pertanian. Silakan ini Pak Is dan Pak Erli, ada waktu kurang lebih 12 menit ini untuk dibagi bersama dalam rangka menjawab dan statement closing statementnya. Silakan Pak. Ya, yang pertama apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat bahwa masyarakat itu harus kenal terhadap keunikan atau kualitas dari produk-produk yang dihasilkan oleh petani. Ya. Jadi agar masyarakat itu punya kepercayaan, ya. Kemudian yang kedua tadi perlu disampaikan itu dengan baik dan benar, begitu.
seringkali informasi itu sebenarnya produk kita sendiri, tapi itu akan kalau dikasih nama produk dari dalam dari dalam negeri misalnya, orang menjadi tidak percaya ya. Padahal itu produk dalam negeri, tapi kalau dilabeli produk itu dari luar, orang menjadi lebih percaya. Nah ini kan trust ya, yang harus dibangun ya, itu agar dan ini semua pihak, jadi petani harus seperti itu, kemudian pelaku pemasaran juga harus menyampaikan seperti itu, dan sehingga masyarakat itu menjadi sadar bahwa itu adalah produk kita dan produk kita punya kualitas yang lebih baik ya. Itu kalau dari sisi petani tadi saya sampaikan bahwa petani itu harus sudah mulai bekerja dengan SOP. Jadi harus mulai itu agar produknya itu bisa menjadi terstandar kan, seperti itu. Nah, masyarakat kita kan sudah mulai lebih kepada yang spesifik ya. Dia mau beli melon misalnya dengan yang karakteristik begini. Dia mau beli jeruk dengan karakteristik yang seperti ini. Nah, itulah yang harus dipenuhi oleh para petani itu. Dan itu perlu banyak riset ya untuk bisa menghasilkan itu. Kemudian yang berikutnya yang penting lagi itu fokus. Jadi kita itu seringkali banyak hal yang dilakukan. Banyak hal yang dilakukan akhirnya menjadi tidak fokus terhadap satu pengembangan komoditas. Jadi tidak tuntas lah. Harusnya itu konsepnya itu bulat, utuh dan tuntas. Jadi misalnya komoditas Srikaya itu selesai. Jadi mulai dari hulu sampai hilirnya begitu. Jangan cuma berhenti di dalam pengembangan riset dan pengembangan hulunya begitu. Bagaimana menghasilkan Srikaya yang baik dan seterusnya. Tetapi hal-hal yang lainnya, misalnya pasarnya menjadi terabaikan, kemudian diversifikasinya tadi yang saya katakan menjadi terabaikan. Nah, itu tidak bisa. Jadi pertanyaan sekali lagi bahwa menyelesaikan persoalan pertanian itu tidak bisa dengan satu cara, tetapi harus banyak cara. Itu karena memang kompleksitas yang ada di komoditas. Sekarang yang dilakukan oleh Pemda itu apa, Pak? Untuk bisa mendukung terhadap pemasaran hasil pertanian ini? Yang pertama itu kita harus bisa melakukan pemetaan yang baik terhadap sentra-sentra produksi. Itu. Jadi data itu harus benar. Kapan produksinya, kualitasnya seperti apa, kemudian areal yang bisa digunakan untuk itu seberapa, dan itu tuh memungkinkan kan sustainability-nya ya, kontinuitas ya. Bagaimanapun pasar itu kan menghendaki itu ya. Pasar kan tidak mau tahu bahwa dia bisa tanam atau tidak ya pada saat itu ya. Tapi kontinuitas itu kan menjadi kebutuhan pasar. Nah, inilah yang kadang menjadi kendala kita. Tetapi kalau misalnya pemetaan itu bisa dilakukan dengan benar, lalu mobilisasi sumber daya itu bisa diarahkan ke arah sana, saya kira tidak, itu bukan menjadi suatu hal yang utopis ya, hal yang tidak mungkin lah kalau kita mau serius dan fokus melakukan itu. Saya kira itu Pak. Nah, saya kalau media platform mana yang paling pas, saya kira mungkin Pak Herli nanti, yang karena Pak Herli ini kan lebih ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ida. Sebenarnya kalau platform apa yang paling efektif untuk saat ini yang mungkin ya beda. Saya kan lagi ini mengamati engagement dari beberapa platform begitu, terutama yang paling disukai oleh semua kalangan. Nah, ada beberapa platform terutama ya, misalkan seperti media TikTok gitu. Nah, sekarang TikTok lagi ini naik daun di semua kalangan terutama. Nah, selain itu Instagram, kemudian di ini juga di Facebook. Nah, cuman kadang-kadang kita tidak tahu itu siapa. Kadang-kadang petani kita itu tidak paham bagaimana cara menggunakan media sosial yang efektif.
Nah, asal post di akun mereka tidak paham bagaimana cara postnya. Nah, biasanya untuk kalau di Facebook itu kita harusnya bergabung dengan komunitas-komunitas, ya. Nah, sehingga pasar kita itu di situ. Misalkan komunitas jagung, misalkan, atau komunitas pisang. Itu banyak grupnya biasanya. Pisang Cavendish, pisang Raja, itu banyak di situ, grup-grup itu. Nah, kita gabung di situ, kita post di situ sekali, ya di grup itu, di komunitas itu, nanti biasanya ada respon di situ. Nah, itu kalau di Facebook. Kalau di TikTok mungkin bisa kita live di situ, kita buat akun di situ, kemudian kita jualan di situ. Nah, cuman saya membayangkan ya, saya memimpikan di situ untuk pertanian di Sumeneb itu mungkin ada misalkan kayak satu ruangan di situ. Nah, satu ruangan di situ ada produk-produk pertanian unggulan di Sumeneb. Nah, di situ mungkin di KPP sama di Skoperindak itu bisa bisa berkolaborasi untuk mewujudkan itu. Ini untuk media pemasaran online. Di situ nanti ada satu orang mungkin yang live di situ memperkenalkan produk-produk dari Sumeneb. Mungkin di awal-awal itu memang responnya mungkin sedikit. Tapi ketika itu berlanjut, insya Allah responnya itu akan dengan banyaknya viewer, banyaknya follower, itu akan semakin tinggi di situ. Bayangkan saja orang nari-nari aja sekarang dapat viewer yang banyak ya, apalagi jualan yang sifatnya itu adalah barang-barang yang kebutuhan sehari-hari. Kalau jagung, pisang, kemudian produk-produk yang lain itu kan kebutuhan sehari-hari. Saya yakin peminatnya juga banyak. Selain itu membangun eligibilitas dari produk-produk Sumeneb biar semakin dikenal oleh masyarakat luar. Karena zamannya sekarang adalah zamannya digital. Kita tidak mungkin kembali ke zaman barter gitu ya. Kita tidak mungkin kembali ke zaman jual beli yang sifatnya konvensional. Nah, era digital ini justru menjadi peluang kita untuk ya memperluas pangsa pasar, terutama untuk produk-produk pertanian di Kabupaten Sumeneb. Dengan demikian, saya berkeyakinan dengan keterlibatan semua stakeholder di situ, membangun komunitas digital di situ, saya berkeyakinan produk Sumeneb itu akan dikenal setidaknya oleh masyarakat Indonesia juga, ya. Karena kan digital itu tidak terbatas ya. Ya, mungkin itu. Terima kasih para narasumber, Pak Isdiantoni, Pak Herli, sudah bersama kita pada siang hari ini. Semoga podcast dan topik bahasan yang telah kita selesaikan, termasuk masukan dari peserta Bu Ida Sapriani, diucapkan terima kasih. Semoga podcast ini bisa mendukung kebijakan Pemkab Sumeneb dalam rangka mewujudkan khususnya visi Sumeneb makin unggul dan petani makin sejahtera. Dan kita jumpa lagi pada sesi ke-10 nanti tanggal 30 April 2025 dengan topik yang berbeda. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.